Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia-Nya kita pada pertemuan malam hari ini bisa melanjutkan perkuliahan terkait analisis kasus bisnis pada pertemuan yang ke-8 ya. Setelah 2 kali pertemuan tatap muka, kemudian 6 kali pertemuan online, maka hari ini adalah pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 yaitu pertemuan terakhir selama 1 semester kita belajar analisis kasus bisnis pada semester ini. Mudah-mudahan dengan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini kita kembali bisa mendapatkan manfaat, kembali bisa menyerap apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah wahana media untuk belajar bagi kita semua, baik saya yang menyampaikan maupun rekan-rekan sekalian yang mendengarkan perkuliahan pada malam hari ini. Pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas modul ke-7 ya. Modul ke-7 dan modul ke-8, yaitu terkait dengan segmenting, targeting, positioning, kemudian berhubungan dengan diversifikasi pemasaran atau marketing mix ya. Kalau di buku ini isinya itu ya. Yang sebetulnya apabila kita mengkaji secara umum kedua topik yang dibahas pada modul 7 dan modul 8 ini adalah topik yang biasa dibahas dalam analisis pasar ya. Analisis pasar. Jadi kalau kita belajar tentang analisis kasus bisnis, mereview pertemuan yang pertama, analisis kasus bisnis ini pada dasarnya membekali kita bagaimana memulai atau melakukan proses analisis pada beberapa pokok bahasan ya. Yang pertama adalah analisis di bidang manajemen operasional, kemudian manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Nah, pada malam hari ini kita fokus atau akan lebih banyak berbicara tentang manajemen pemasaran, atau khususnya pokok bahasan analisis pasar. Analisis pasar. Barangkali topik ini sudah pernah dipelajari ya pada perkuliahan sebelumnya. Jadi dalam mata kuliah analisis kasus bisnis mereview secara umum terkait materi-materi pokok yang dibahas pada analisis pasar atau manajemen pemasaran. Nah, kalau berbicara tentang analisis pasar, tentu hal pertama yang perlu kita ketahui dan kita pahami bersama adalah terkait dengan pemasaran atau teori pemasaran. Apa itu teori pemasaran atau pemasaran? Ya, barangkali sudah pada tahu ya apa pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses, suatu langkah ya, yang dilakukan oleh produsen melalui suatu perantara atau proses bisnis, proses perdagangan untuk menghantarkan produknya kepada konsumen. Ya, itu salah satu pengertian dari pemasaran. Atau bisa juga disebutkan pemasaran itu sebagai aliran produk secara fisik dan ekonomik
dari produsen melalui pedagang, perantara ke konsumen. Atau ada juga yang menjelaskan bahwa pemasaran itu adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan penawaran, ya, dan mempertukarkan produk dengan nilai tertentu kepada pihak yang membutuhkan, gitu ya. Jadi di dalam proses pemasaran ini ada sebuah hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen. Produsen memiliki produk, sedangkan konsumen membutuhkan produk. Produsen dengan produknya diharapkan bisa mendapatkan kompensasi dalam bentuk materi atau uang. Di sisi lain, konsumen memiliki materi atau uang untuk membeli produk. Jadi di sini ada hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi antara produsen dan konsumen ini salah satunya dalam bentuk proses pemasaran, ya, pemasaran. Jadi mengapa teori pemasaran, analisis pemasaran ini penting untuk kita pelajari bersama? Karena dalam dunia bisnis tentu kita akan menjual suatu produk kepada konsumen. Nah, bagaimana agar kita mampu menjual produk yang tepat yang dibutuhkan oleh konsumen? Kita harus belajar tentang bagaimana proses pemasaran, bagaimana analisis pemasaran. Itu tentang teori pemasaran. Nah, dalam prakteknya pemasaran ini melibatkan berbagai kegiatan, ya, yang bermacam-macam, yang intinya adalah untuk menambah nilai atau adding value pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Jadi ada sebuah nilai tambah yang ditawarkan kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan, gitu ya. Jadi citra yang ingin dibentuk, ya, terhadap suatu produk di mata konsumen itu juga merupakan salah satu bagian dari proses pemasaran, ya, proses pemasaran. Nah, bagaimana sebetulnya konsep inti dari pemasaran itu sendiri, ya? Anda bisa melihat di sini pada gambar ini, pada bagan ini, ya. Jadi ini adalah sebuah siklus sirkular, ya, yang saling berhubungan terus menerus dan akhirnya kembali lagi ke titik awal dan terus menerus menciptakan hubungan-hubungan yang baru, ya. Jadi kalau Anda melihat di sini, pemasaran itu bisa lahir dari kebutuhan, ya, kemudian dari keinginan, kemudian melahirkan permintaan atas apa? Permintaan atas produk diminta, dikonsumsi, berbagai alasan, salah satunya adalah untuk nilai dan kepuasan. Kemudian dari situ lahir pertukaran, ya, pertukaran nilai, kemudian ada transaksi, dan menciptakan hubungan dari transaksi itu sendiri antara produsen dan konsumen, dari distributor ke konsumen, dari produsen ke distributor dan sebagainya, yang membentuk suatu mekanisme pasar, ya. Jadi pasar itu sendiri terdiri dari banyak pihak, ya, stakeholder baik penjual maupun pembeli itu berada di pasar. Dan pasar ini di dalamnya juga terjadi berbagai persaingan antar produsen, antar penjual, antar pelaku bisnis, sehingga bagaimana mengemas, bagaimana menawarkan produk yang bisa diterima oleh konsumen, ini adalah sebuah persoalan, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus bisa dijawab bagi pelaku bisnis, ya, bagi pelaku bisnis. Jadi ini kalau lihat siklus ini akan kembali lagi ke titik awal, ya.
karena memang ya lahir dari kebutuhan, kemudian muncul ke pasar, balik lagi ke kebutuhan lagi gitu ya, seperti itu. Nah, lalu apa sebetulnya tujuan dari sistem pemasaran? Tujuannya adalah yang secara umum diketahui bersama adalah pertama memaksimumkan konsumsi ya, konsumsi barang dan jasa. Produk itu ada dua, ada produk berupa barang, ada produk berupa jasa atau pelayanan ya. Jadi kalau produknya berupa barang itu misalnya barang-barang yang bisa kita pegang gitu ya, barang-barang yang kita pakai, pakaian, barang-barang makanan, barang-barang peralatan elektronik dan sebagainya ya, itu berupa produk. Kalau jasa itu pelayanan, jadi produknya layanan, jasa perbankan ya, jasa asuransi, jasa servis, potong rambut, barbershop, cukur, itu ya, itu juga produk yang berupa produk jasa atau layanan. Nah, yang kedua, tujuannya adalah memaksimumkan utilitas atau kepuasan konsumsi. Jadi memenuhi kebutuhan konsumsi dan memenuhi nilai dari proses mengkonsumsi itu sendiri ya, kepuasan. Konsumsi itu dilakukan salah satunya untuk mencapai kepuasan. Contoh sederhana, kita haus ya, kita mengkonsumsi minuman. Untuk apa? Untuk biar tidak haus ya. Kita lapar, kita mengkonsumsi makanan. Untuk apa? Biar tidak lapar ya. Jadi itu untuk memenuhi atau memaksimumkan kepuasan konsumsi. Kemudian yang ketiga, tujuan dari sistem pemasaran itu adalah memaksimumkan pilihan. Dalam prakteknya, konsumen ya yang mengkonsumsi produk dan jasa akan atau membutuhkan suatu pilihan terhadap produk, jasa atau layanan yang dia konsumsi ya. Dewasa ini pilihan itu sangat banyak ya, sangat banyak, sangat beraneka ragam. Oleh sebab itu produsen itu harus cepat tanggap, merespon apa yang menjadi keinginan konsumen ya. Dari sistem pemasaran, satu sisi konsumen akan memiliki banyak pilihan produk yang ingin dibeli, yang ingin dikonsumsi ya. Dia punya alternatif produk, dia punya produk substitusi, dia punya produk komplementer, pelengkap ya. Di sisi lain, dari sudut pandang produsen, dengan aja sistem pemasaran akan bisa menjangkau lebih luas konsumen yang akan membeli produknya ya. Jadi pilihannya tidak hanya lahir atau pada konsumen saja, tetapi juga pada produsen ya. Kemudian yang keempat, tujuan sistem pemasaran itu adalah memaksimumkan mutu hidup ya, mutu hidup. Jadi proses kita mengkonsumsi, kita mencari duit, kita bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, yang duit ini mau nggak mau akan kita gunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita ya, untuk memaksimumkan mutu kehidupan kita. Jadi dengan adanya sistem pemasaran ini, maka proses pemenuhan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat ini akan berjalan dengan lebih optimal ya, lebih optimal dengan adanya proses pemasaran. Zaman dahulu untuk membeli produk ya, produk misalnya elektronik atau produk konsumsi ya, produk konsumsi. Misalnya kita berada di Pulau Jawa, kita ingin mengkonsumsi durian yang berada di Aceh, itu sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Kenapa? Karena
Zaman dahulu sistem komunikasi, informasi, transportasi yang menjadi bagian dari sistem pemasaran itu belum optimal, belum maksimal, ya, sehingga akan sulit ketika kita membutuhkan produk yang letaknya jauh dari tempat kita tinggal saat ini, gitu ya, dan bahkan mungkin kita tidak tahu informasi terhadap produk tersebut juga, gitu ya. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan sistem pemasaran yang semakin mudah, maka apabila kita membutuhkan suatu produk tertentu, itu akan dengan mudah kita memesan dalam tempo waktu tertentu, akan diantarkan ke tangan kita, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Ini adalah sebagai bentuk perkembangan sistem pemasaran produk barang dan jasa, ya. Produk barang dan jasa. Bahkan apabila ada sebuah kondisi darurat di rumah sakit pun, ketika ingin mencari obat-obatan medical, gitu ya, treatment yang tepat bagi pasien dengan penyakit tertentu, pada saat ini dengan perkembangan teknologi, informasi itu akan cepat sekali bisa diperoleh oleh pihak rumah sakit untuk memberikan obat treatment yang tepat kepada konsumen, kepada pasien yang sedang dirawat, gitu ya. Nah, ini lahir dari perkembangan sistem, ya, sistem globalisasi, sistem teknologi yang juga berdampak pada perkembangan sistem pemasaran, ya. Kemudian yang kelima, tujuan sistem pemasaran ini adalah terkait dengan peningkatan kualitas, ya, kuantitas, ketersediaan, harga, dan lingkungan. Jadi informasi tentang ketersediaan pun itu bisa diperoleh dengan mudah di dalam sistem pemasaran, dengan adanya sistem pemasaran. Kemudian harga barang produk tersebut pun itu juga bisa, informasinya bisa diperoleh. Ini salah satu tujuan dari sistem pemasaran. Kemudian kaitannya dengan sistem pemasaran, tentu kita mengenal istilah efisiensi dan efektivitas, ya. Apa bedanya efisiensi dan efektivitas? Kalau efektivitas itu lebih ke arah sasaran, goal, target, ya. Jadi kalau misalnya kita sedang memanah, gitu ya, kalau efektif itu tepat ke sasaran, dengan efektif tepat ke sasaran. Kalau efisien, dengan jumlah anak panah yang paling kecil, paling minimal, gitu ya, dengan satu anak panah itu bisa tepat ke sasaran, itu efisien. Kalau misalnya tepat ke sasaran tapi membutuhkan banyak sekali anak panah, gitu ya, itu berarti belum efisien. Tapi efisien itu apa? Efisien itu adalah lebih ke arah resource, ya, resource, sumber daya yang dikeluarkan, yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, gitu ya. Jadi suatu dikatakan efisien ketika membutuhkan sumber daya, resource yang minimal dalam mencapai tujuan tertentu, itu efisien. Nah, kemudian ada juga dikenal dengan efisiensi pemasaran. Apa itu efisiensi pemasaran? Itu adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran untuk menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Jadi seberapa besar pengorbanan yang kita harus keluarkan untuk mendapatkan produk kita, itu bisa dikenal dengan efisiensi pemasaran. Semakin mudah, maka efisiensinya semakin tinggi, ya. Semakin mudah kita mendapatkan, maka efisiensinya semakin tinggi. Kemudian efisiensi pemasaran ini juga sebetulnya dapat dihitung dengan menggunakan rasio, ya, rasio antara output
dan input atau keluaran dan masukan. Efisiensi itu bisa dihitung dengan menggunakan rasio antara output dan input atau keluaran dan masukan ya. Nilainya semakin tinggi nilai rasio tersebut, maka pemasaran yang dilakukan ini semakin efisien. Jadi kalau semakin tinggi nilai efisiensi, nilai rasionya, berarti keluarannya lebih besar ya dibandingkan dengan masukannya. Ya, betul? Jadi rasio antara keluaran dan masukan. Jadi dengan menggunakan pengorbanan yang kecil, kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar gitu ya. Itu efisiensi pemasaran ya. Selanjutnya, apa sebetulnya fungsi dari pemasaran? Yang pertama adalah fungsi pertukaran ya. Jadi produk dijual dan dibeli dalam proses pemasaran. Berarti ada pertukaran antara produsen dan konsumen, antara produsen dengan distributor, antara produsen dengan tengkulak gitu ya istilahnya. Kemudian yang kedua ada fungsi fisis, ada proses pengangkutan, penggudangan, dan pemrosesan produksi gitu ya. Proses produksi ya. Itu salah satu fungsi dari pemasaran. Jadi dengan kita melakukan proses pemasaran, ada pesanan produk misalnya, akhirnya dengan ada pesanan dari konsumen kita memproduksi produk ya. Itu berarti fungsi fisis dari pemasaran. Produk contoh sederhana misalnya produk seperti kaos ya. Kaos, mungkin rekan-rekan ada yang bergelut di bidang tekstil, konveksi kaos ya. Untuk beberapa jenis kaos itu harus dipesan, atau istilahnya make to order. Konsumen memesan dulu baru diproduksi barangnya. Setelah selesai diproduksi diserahkan kepada konsumen. Jadi di sini ada proses fisis ya, proses memproduksi atau memproses produk. Kemudian yang ketiga itu fungsi penyediaan sarana ya. Jadi ada fungsi penyediaan sarana. Di dalamnya ada informasi pasar ya, terkait dengan jumlah produk, barang dan jasa, deskripsi produknya dan sebagainya, harganya dan sebagainya. Kemudian ada standarisasi mutu ya, jadi kualitasnya itu lebih diperhatikan dengan adanya pemasaran, kegiatan pemasaran. Kemudian ada pembiayaan ya, bagaimana untuk menyediakan sarana-sarana untuk proses produksi, sarana-sarana pemasaran, membutuhkan promosi dan sebagainya. Kemudian ada proses penanggungan risiko ya, risiko-risiko yang mungkin muncul dari kegiatan pemasaran ini, risiko fisis maupun risiko pasar. Risiko pasar yang paling sering disinggung adalah terkait dengan apakah produk yang ditawarkan ini akan laku atau tidak. Kalau misalnya tidak laku, apakah harganya akan diturunkan? Kemudian bagaimana persaingan juga dengan kompetitor dengan produk yang sama, produk substitusi. Ya ini hal-hal yang menarik dalam kajian fungsi pemasaran ya. Nah, dalam mempelajari tentang pemasaran, kita harus tahu tentang biaya pemasaran ya. Mengapa harus tahu tentang biaya pemasaran? Karena dalam prakteknya pemasaran ini kan tentu melibatkan konsumen. Konsumen akan melakukan proses pembayaran ya, proses pembayaran terhadap produk pada harga tertentu. Nah, dalam penentuan harga ini, harga produk ini itu juga harus melibatkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi produk.
biaya fixed cost-nya, biaya variable cost-nya, ya. Ini berapa yang dikeluarkan gitu ya. Sehingga harga itu ditetapkan oleh produsen, oleh penjual dengan harga yang memberikan keuntungan kepada produsen. Jangan sampai memberikan harga yang tidak bisa menutup biaya-biaya yang ditimbulkan, itu akan merugi ya. Di sisi lain, bagi